nuwun karena sudah diberi kesempatan untuk datang ke sini menemui jenengan. Terima kasih karena ada waktu luang untuk saya. Kedatangan saya ke sini itu ingin sekali wawancara dengan Bu Ita terkait tentang pengambilan keputusan yang selama ini panjenengan jalankan di sekolah, kemudian untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan. Kemudian melalui praktek tersebut mungkin bisa saya ambil pelajaran dari situ. Baik Pak Adi. Monggo. Ini langsung mungkin pertanyaan wawancara yang pertama. Saya ingin sekali menanyakan Bu, selama panjenengan menjadi kepala sekolah, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, saya baik Pak Adi, saya jawab saya itu melihat dulu permasalahannya seperti apa, apakah permasalahan tersebut menyangkut hukum. Jadi karena dengan menyangkut hukum tentunya ini adalah benar dan salah gitu nih. Ada dua pihak yang bersengketa, tapi ketika kita menghadapi permasalahan yang sama-sama benar, itu masuknya pada dilema etika. Jadi cara saya mengidentifikasi permasalahan seperti itu. Jadi saya melihat dulu permasalahannya, apakah itu menyangkut hukum atau terdapat benar dan salah, atau dilema etika benar dan benar, sama-sama benar. Dari situ saya mencari data-data tersebut lebih dahulu, informasi-informasi dan latar belakang seperti apa yang saya bisa mengambil keputusan agar tidak sepihak, menguntungkan kedua belah pihak. Seperti itu Pak Adi. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Dalam hal ini saya akan mengambil pendekatan sistematik dan inklusif Adi. Jadi yang pertama saya mengumpulkan dulu informasi-informasi dan fakta-fakta yang relevan yang sesuai dengan apa yang terjadi. Yang kedua, ini saya akan mengidentifikasi nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat serta pihak-pihak mana saja yang terlibat, dampaknya seperti apa terhadap kedua belah pihak tersebut Pak Adi. Jadi dalam sebuah keputusan saya itu tidak hanya mengambil keputusan dari insting atau logika saya sendiri, pemikiran-pemikiran saya sendiri. Jadi saya ini harus mencari informasi terlebih dahulu berdasarkan dari fakta-fakta informasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi terkait dengan langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik Pak Adi, langkah-langkah yang saya ambil ini, yang pertama saya akan mengumpulkan beberapa informasi yang relevan dari sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya. Kemudian kita identifikasi permasalahannya tersebut dan masalah utamanya itu dari apa permasalahan yang terjadi itu. Kemudian kita mengundang orang-orang yang berkepentingan, siapa saja yang akan kita hadirkan, termasuk kedua yang mengalami mengalami permasalahan ini, serta saya juga akan mendatangkan juga dari teman guru yang bisa membantu saya dalam menangani permasalahan tersebut. Setelah itu saya juga akan menganalisis yang mana yang bermanfaat bisa kita ambil dalam pengambilan keputusan tersebut Pak Adi. Intinya ada kolaborasi dengan pihak lain. Iya Pak Adi. Hal-hal apa yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika macam itu? Baik, dalam mengambil keputusan yang mana kasusnya dalam kasus-kasus dilema etika, saya menganggap bahwa efektivitas untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan mengumpulkan dan memahami semua informasi secara baik dan benar, kemudian melibatkan orang-orang yang punya kepentingan tadi,
dan memangku kebijakan. Kalau saya selaku kepala sekolah ada guru-guru Pak, jadi ada bapak ibu guru yang orang-orang yang memang tahu persis tentang hal-hal tersebut sehingga dapat membantu saya untuk mengambil keputusan sehingga hal-hal tersebut bisa diambil keputusan yang seadil-adilnya, tidak merugikan salah satu pihak saja. Dengan adanya hal efektif saat pengambilan keputusan tadi, kemudian ada enggak Bu tantangan yang selama ini panjenengan hadapi saat mengambil keputusan? Baik Pak Adi, jadi biasanya dalam permasalahan yang muncul itu adalah ketika kita mengambil keputusan itu harus juga mendengarkan suara orang yang memang berkepentingan dalam kasus-kasus tersebut. Pasti di sana terjadi perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat itulah yang nantinya menjadi tantangan saya agar keputusan ini benar-benar tepat, tidak hanya merugikan salah satu pihak. Dan dari perbedaan pendapat itu untuk menyatukan persepsi nanti biasanya itulah yang kadang-kadang untuk menuju suatu pemahaman yang kita betul-betul harus bisa menganalisis dulu. Jadi nilai-nilai apa saja yang terlibat, kemudian siapa yang terlibat, sehingga pada akhirnya tantangan-tantangan yang tadinya dikhawatirkan atau ditakutkan tidak ada satu keputusan yang membuat suatu permasalahan, terutama masalah etika itu dapat terselesaikan dengan baik seiring berjalannya waktu. Seperti itu tadi. Dengan banyaknya kasus-kasus di sekolah, kemudian tentang dilema etika, Ibu. Apakah Ibu kita tuh punya jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut atau langsung diselesaikan di tempat? Terkait jadwal khusus ini saya tidak ada Pak Adi, saya tidak ada jadwal khusus dalam menangani sebuah permasalahan. Di sini saya melihat apakah permasalahan itu urgent harus langsung diselesaikan seketika itu, atau permasalahan itu bisa diselesaikan di lain waktu. Seperti contohnya ketika saya menghadapi permasalahan anak-anak biasa itu pembulian Pak Adi. Dalam kasus pembulian yang sering terjadi, yang terjadi lagi, itu bagaimana saya bisa menyelesaikan dengan teman-teman guru. Jadi saya mencari informasi dulu bagaimana cara menanganinya dulu, dan bapak ibu guru baru nanti kita akan menjadwalkan penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian Bu, faktor apa Bu yang memudahkan panjenengan, membantu panjenengan dalam suatu pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika semacam ini? Ya, faktor-faktornya banyak Pak Adi. Dari permasalahan yang ada ini saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Mungkin ketika permasalahannya itu harus melibatkan wali murid, ini juga saya akan mendatangkan wali murid karena memang kasus anak ataupun kasus di mana itu juga harus adanya wali murid. Jadi tergantung dari permasalahannya itu, dan mungkin bahkan bisa dengan mencari bantuan komite juga yang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi intinya masalahnya itu tidak harus kita selesaikan sendiri, Bu. Iya, tidak harus ada bantuan orang guru maupun pihak lain termasuk komite. Iya, karena itu tadi takutnya akan dari pemikiran-pemikiran saya sendiri yang ternyata kurang tepat dalam pengambilan keputusan. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Bu yang mungkin panjenengan dari pengalaman tadi bisa kita petik gitu Bu, bahkan mungkin bisa saya contoh untuk kemudian hari? Jadi banyak sekali Pak Adi pembelajaran yang kita petik dari ini. Jadi nanti semoga saya bisa memutuskan semua keputusan ini dengan bijaksana yang tidak merugikan lain, karena memang mengambil sebuah keputusan yang bijaksana itu prosesnya memang tidak langsung kemudian seperti itu harapan-harapan ataupun yang saya petik dari ini Pak Adi. Teman pengambilan keputusan yang dalam kasus dilema etika, saya belajar bahwa proses seperti proses yang saya sampaikan inklusif tadi dan transparan ini sangat penting, dan ketika ada suatu permasalahan yang tidak asal mengambil keputusan itu saja, tapi kita juga harus bisa mengumpulkan banyak informasi, banyak mengumpulkan bukti-bukti yang terkait permasalahan itu.
dan melibatkan orang-orang yang memang berkompeten mengetahui tentang kasus dilema etika tersebut. Seperti itu Pak Edi. Jadi semoga melalui wawancara kali ini saya bisa mengambil banyak pelajaran Bu dari pengalaman panjenengan, siapa tahu bisa berguna suatu saat bisa jadi kepala sekolah. Iya Pak Edi, semoga Pak Edi setelah ini nanti menjadi kepala sekolah Amin. sama seperti saya. Ibu, terima kasih untuk waktu yang telah disediakan untuk saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya. Iya, sama-sama Pak Adi. Terima kasih. Saya mau pamit dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya terima kasih untuk kesediaan Bapak untuk melakukan sesi wawancara dengan saya. Terima kasih untuk keluarganya. Ini saya selaku CGP Angkatan 11 mau melakukan wawancara tentang pengalaman Bapak selaku kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang terkait dengan pendidikan kita di sekolah. Silakan. Nah, ini dimulai dari pertanyaan mengenai selama menjabat menjadi kepala sekolah di SMP 1 Dagenham sakmenika, bagaimana Pak dalam hal pengambilan sebuah keputusan mengidentifikasi kasus? Pernah tidak Bapak itu mengalami dilema etika atau bujukan moral terkait dengan pengambilan keputusan? Iya, pernah. Jelas dari permasalahan-permasalahan yang saya temui ini, utamanya di SMP Negeri 1 Dagenham itu, kalau bisa saya kategorikan ada dua hal ya. Yang pertama, permasalahan itu saya temukan sendiri, saya tahu sendiri, saya menemukan permasalahan sendiri. Yang kedua, permasalahan itu ada laporan, ada pemberitahuan ke saya tentang adanya masalah. Nah, ketika kedua masalah ini sampai ke saya, berarti saya harus mengambil keputusan untuk mencarikan solusi terbaik. Memang kadang-kadang ada dua permasalahan, ya ada permasalahan yang membutuhkan keputusan yang kadang-kadang menimbulkan dilema. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti itu pasti ada bedanya. Jadi ada bedanya antara mana yang perlu didahulukan atau mana yang perlu dititik beratkan untuk diputuskan dan mana yang bisa di-pending atau ditunda. Mengenai bujukan moral itu jelas selalu ada. Bujukan moral itu diantaranya kan untuk kepentingan sendiri, pribadi atau golongan gitu. Itu pasti selalu ada, tapi saya berkomitmen bahwa segala yang saya putuskan adalah untuk kepentingan siswa, kepentingan anak. Lantas kalau terhadap kasus-kasus semacam itu, langkah yang panjenengan tempuh pripun untuk mengatasi dilema etika semacam itu? Pertama tadi, kalau masalah itu sudah saya temukan atau sampai ke saya mencari sumber masalah dulu, akar masalahnya apa toh. Kemudian mengidentifikasi atau meneliti siapa-siapa atau apa-apa yang menyebabkan masalah itu dulu. Itu penyebabnya itu dari mana asal mulanya. Kemudian setelah itu ya meminta, kita tidak bisa bekerja sendiri, kadang-kadang perlu bantuan Bapak Ibu guru, terutama yang senior, yang banyak pengalaman, yang di atas saya atau yang paling senior di antara guru itu yang kira-kira bisa membantu saya untuk memecahkan masalah itu. Apabila masalah itu nanti kemudian sudah kita bahas bersama mereka, minta pertimbangan ini enaknya gimana. Tapi kadang ada juga masalah yang harus saya putuskan sendiri, karena cepat, butuh segera diputuskan, tidak perlu menunggu pertimbangan atau masukan dari wakasek atau guru senior. Itu memang ada, harus seorang kepala sekolah harus cepat dan tepat mengambil keputusan. Itu harus bisa, dan itu bisa dimiliki oleh seorang kepala sekolah dari banyaknya pengalaman selama menjadi kepala sekolah.
Jadi harus mengalami dulu. Nanti dari pengalaman-pengalaman itu mereka atau dia seorang kepala sekolah akan punya kompetensi, bisa membedakan, bisa mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Terus dalam pengambilan keputusan Pak, tantangan terberat dengan pada saat apa Pak? Biasanya kalau sudah menyangkut dengan sesama bapak ibu guru, itu biasanya agak berat. Kasus-kasus yang terjadi antar guru, antar teman. Kalau di sekolah dengan siswa itu masih enak. Juga terjadi dengan wali murid. Nah, orang tua siswa itu kadang-kadang permasalahannya berat. Yang ketiga, dengan lembaga di luar sekolah atau stakeholder atau lembaga di luar sekolah, itu perlu pikiran yang matang. Misalnya ada masalah dengan PLN, ada masalah dengan LSM atau wartawan, itu akan berat. Ya, yang paling berat dengan guru, kadang-kadang ada terjadi permasalahan antara guru dengan guru, kemudian kita, nah ini itu menyangkut harga diri, menyangkut perasaan, menyangkut, ya ini itu biasanya lebih berat daripada permasalahan yang terjadi di sekolah kaitannya dengan siswa. Pak, kait jadwal tadi, nanti sudah disinggung jadwal dalam hal penyelesaian sebuah kasus dilema tadi. Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal khusus, prosedur khusus yang ada dua memang. Kalau hal-hal yang urgen itu terjadi masalah ya harus segera diselesaikan. Ini program bukan masalah. Jadi kalau ya bisa dikatakan masalah, program itu kalau nggak selesai kan masalah. Nah itu biasanya program yang sudah ditargetkan itu terjadwal. Tapi kalau masalah yang terjadi secara insidental muncul tiba-tiba, yaitu ya kalau bisa segera diselesaikan. Kalau nggak bisa ya kita sesuai dengan tingkat kesulitan permasalahan itu. Misalnya ada terjadi kasus guru yang punya masalah dengan bank, tahu-tahu kita ditegur oleh dinas dan sebagainya, itu kan perlu waktu, jadi tidak segera kita konfirmasi gurunya sendiri, kemudian dengan banknya, dengan dinasnya, bagaimana solusinya, apakah kita carikan pinjaman atau kita bagaimana ke koperasi dan sebagainya. Jadi ada masalah yang memang segera diselesaikan saat itu. Misalnya ada anak karena namanya anak waktu istirahat, guyon, gojek dan sebagainya, tahu-tahu jatuh, tangannya patah, harus segera diselesaikan. Ada guru yang menangani segera. Bagaimana biaya? Nanti bikin guru, yang penting anak itu segera dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Itu harus masalah segera yang diselesaikan. Ada masalah dari dinas misalnya, tiba-tiba ada bel dari dinas untuk apa begitu, harus segera itu ya harus. Jadi masalah itu memang ada yang pertama segera diambil keputusan dan harus berani. Kepala sekolah itu harus berani mengambil resiko atas keputusannya. Nanti misalnya keputusannya salah ya resikonya ditanggung. Keputusannya benar ya sudah. Pertama itu. Yang kedua, permasalahan itu tidak segera diselesaikan tapi menunggu waktu atau tahapan sesuai dengan kondisi masalah. Ada yang masalah itu kadang-kadang kalau nggak terlalu berat itu dibiarkan selesai sendiri dengan waktu, itu juga ada. Dengan berjalannya waktu itu juga ada. Ya. Kemudian tadi kan ada tantangan yang terberat ya Pak ya. Kemudian ada enggak Pak hal-hal yang memudahkan panjenengan, faktor-faktor yang memudahkan panjenengan dalam mengambil keputusan? Ada, jelas kalau tantangannya tadi ya, kalau faktor yang membuat saya mudah mengambil keputusan itu biasanya gini, masalahnya itu bisa saya atasi atau saya atasi sendiri dengan kompetensi yang saya punyai. Kalau misalnya tidak, saya nggak mampu, saya punya teman-teman yang kompeten. Jadi saya memanfaatkan Bapak Ibu guru atau teman-teman guru yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Misalnya masalah IT, saya punya UPS, saya punya ini, ada masalah humas, saya punya waka yang kompeten. Jadi dibantu oleh teman-teman. Saya harus melibatkan banyak orang, jadi tidak sendiri. Kalau misalnya masalah itu perlu supaya tidak terlalu berat dan meringankan saya, tetap bekerja kerjasama Antar guru Pak. Kolaborasi. Nah dari semua tadi Pak yang panjenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran yang bisa saya petik dari panjenengan Pak tentang pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan, mungkin bisa saya ya memang jenengan besok harus berani calon kepala sekolah ya, harus berani. Itu
modal pertama berani. Yang kedua, Meskipun Pak Nggih. iya ada junior. Saya merasa junior. Betul. Wah, ini yang saya hadapi nanti bakalnya mesti banyak yang junior. Iya. Tapi kok jumlah gurunya. Tapi yang paling utama gini, libatkan Allah Iya. dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita bagi permasalahan itu. Kalau sudah berdoa, kita berusaha. Pokoknya wani itu orang ngawur, pakai ilmu, pakai pengalaman. Ilmunya pemimpin itu dari pengalaman. Di samping dari sumber-sumber baca-baca dan sebagainya, itu dari pengalaman. Jadi kalau awal-awal memang kadang-kadang terbentur ini itu nanti kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah mulai berpengalaman, itu enak. Ya enak untuk bagaimana kita punya pengalaman, bagaimana melibatkan orang lain, mengambil hati orang lain, menundukkan orang lain, mengkondisikan teman-teman supaya ikut dengan kita, membantu kita mencapai visi misi itu. Jadi itu intinya, pertama libatkan Allah dalam kehidupan kita. Jangan lupa itu yang kedua. Mohon untuk dimudahkan permasalahan. Yang kedua, berani dan yakin bahwa saya bisa. Karena saya pasti dibantu oleh Allah. Tadi kan bagi sudah melibatkan Allah ya. Saya bisa bukan berarti saya sombong, karena saya sudah percaya pasti dibantu oleh Allah. Yang ketiga, jangan malu atau enggan bertanya pada senior, pada teman yang sudah berpengalaman. Jadi konsultasi, karena kan zamannya HP. Nah, kalau kan temannya jauh di mana, tanya misalnya ini, atau tanya atasan. Jangan lupa berkoordinasi dengan atasan.